Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briani Putri Zanuar dengan NIM 21411 Di sini saya akan menjawab ulangan tengah semester desain pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Menjawab pertanyaan yang pertama, sebagai calon guru pendidikan agama Islam, tentunya desain pengembangan kurikulum itu amatlah penting. Dengan desain yang baik, itu dapat membantu calon guru pendidikan agama Islam untuk memahami tujuan pendidikan serta mengembangkan strategi pengajaran yang efektif dan juga dapat mengukur kemampuan siswa secara objektif. Nah, untuk urgensi dari desain pengembangan kurikulum itu bagi calon guru pendidikan agama Islam itu mempunyai pandangan secara teoritis dan juga secara praktisnya. Baik, secara teoritis, desain pengembangan kurikulum itu dapat membantu calon guru pendidikan agama Islam untuk memahami tujuan pendidikan serta mengembangkan strategi pengajaran yang efektif bagi pendidikan agama Islam. Lalu dalam hal ini itu guru dapat memahami dan mengembangkan strategi pengajaran yang nanti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, lalu secara praktis, desain pengembangan kurikulum itu dapat membantu calon guru untuk merencanakan suatu pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, nantinya itu akan diharapkan dapat diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menjawab pertanyaan yang kedua, hidden curriculum. Hidden curriculum merupakan kurikulum tersembunyi atau di mana pembelajaran itu tidak terdapat di dalam materi pelajaran ataupun di luar materi pelajaran seperti itu. Nah, ini tuh dapat berupa nilai, norma, aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, hidden curriculum itu bersifat tidak resmi ya, atau tidak terdokumentasi secara resmi. Nah, hidden curriculum yang diajarkan oleh dosen kami ataupun yang ada di dalam kelas, dosen kami itu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya di dalam kelas dan disiplin waktu dalam mengikuti kelas. Jadi dalam artian itu tidak terlambat. Nah, begitu pula hidden curriculum di luar kelas atau di lingkungan kampus itu dapat kita lihat seperti banyaknya tempat sampah yang ada di area kampus. Seperti itu mengartikan bahwasannya kebersihan itu harus dijaga ya di lingkungan kampus. Nah, dan juga kita juga dapat melihat ya bahwasannya ternyata ada norma adat yang diterapkan di lingkungan kampus itu budaya mengantri. Nah, budaya mengantri ini seperti kita lihat di perpustakaan ya, seperti ketika kita mengantri untuk absen kehadiran di perpustakaan ataupun ketika kita di kantin untuk membeli makanan gitu, kita juga mengantri. Nah, itu kita lakukan secara tidak kita sadari gitu ya. Itu yang merupakan salah satu hidden curriculum di luar kelas atau di lingkungan kampus. Nah, lalu apa sih hidden curriculum yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya ketika di dalam kelas? Nah, baik, hidden curriculum yang akan saya terapkan di dalam kelas itu mungkin saya akan memberikan reward atau penghargaan, pujian ataupun semacamnya untuk siswa yang tidak terlambat mengerjakan tugas atau dalam artian cepat dalam mengerjakan tugas gitu kan. Nah, ini mengartikan bahwasannya nilai kecepatan dan ketelitian dalam tugas itu sangat utama. Nah, lalu saya juga akan memberikan nilai keaktifan bagi siswa yang bertanya ya, untuk nantinya memotivasi siswa untuk tidak takut ataupun tidak ragu dalam mengeluarkan pendapatnya. Baik, menjawab pertanyaan yang ketiga, social function curriculum. Baik, ketika menerapkan social function curriculum dalam pendidikan agama Islam itu, social function itu akan berorientasi pada penguasaan kompetensi sosial fungsional siswa. Nah, apa sih langkah-langkah yang akan saya terapkan ketika menerapkan social function ini, social function curriculum? Itu dapat berupa, yang pertama, kita itu harus menganalisis konteks sosial budaya siswa dulu. Nah, di sini itu kita harus memahami ya, apa sih yang menjadi norma, aturan, ataupun nilai-nilai adat istiadat di tempat tinggal siswa-siswa ini. Nah, nantinya itu kita bisa menyusun secara relevan apa sih kebutuhan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu, yang sesuai dengan sosial fungsional siswa. Lalu yang kedua itu ada
mengidentifikasi kompetensi sosial fungsional siswa yang akan dicapai. Nah, secara sosial ini kita dapat membaginya menjadi 4, yaitu ada secara interpersonal, kepemimpinan, kolaborasi, dan juga ada empati. Nah, namun secara fungsional ini kita bisa menjabarkan seperti keterampilan secara berbahasa, berpikir, kritis, dan juga secara kemampuan secara menggunakan pengaplikasian teknologi informasi. Lalu yang ketiga ada merancang pembelajaran yang menekankan pada sosial fungsional. Jadi saya akan menggunakan metode aktif kolaboratif. Di sini siswa itu diharapkan ya mampu mengembangkan keterampilan mereka interpersonal, kepemimpinan, dan juga kolaborasi mereka. Lalu yang terakhir atau yang keempat ini ada menerapkan pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Baik, di sini itu saya akan memberikan tugas nantinya, tugas project yang nantinya diharapkan siswa itu dapat mengembangkan keterampilan mereka secara sosial fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menjawab pertanyaan yang terakhir, ya ini yang kelima, yaitu apa sih desain pembelajaran yang saya ketahui. Salah satu desain pembelajaran yang saya ketahui yakni ada problem based learning. Nah, sesuai dengan namanya ya, problem yang berlandaskan pada permasalahan. Nah, di sini permasalahannya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam realitanya, namun dalam konteks keagamaan. Nah, karena itu kita itu berorientasi pada pendidikan agama Islam. Nah, langkah-langkah dari problem based learning ini yang pertama itu ada identifikasi masalah. Saya sebagai guru nantinya akan memberikan suatu masalah yang relevan kepada siswa yang nantinya akan dipecahkan permasalahannya oleh siswa. Nah, langkah yang kedua itu adalah merancang pertanyaan. Nanti merancang pertanyaan ini yang akan memancing siswa untuk memecahkan permasalahan tersebut. Seperti apa sih kondisi yang memungkinkan bagi para musafir itu tidak melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada membentuk kolaborasi, yakni saya sebagai guru itu memberi kesempatan kepada siswa untuk berbentuk kelompok ya, bekerja sama untuk memecahkan pertanyaan tersebut, memecahkan masalah tersebut. Baik, lalu yang terakhir yang keempat itu ada menerapkan konsep pendidikan agama Islam dalam permasalahan tersebut. Saya sebagai guru nantinya akan memberikan solusi kepada siswa sesuai dengan konteks pendidikan agama Islam secara relevan. Seperti saya mungkin akan menjawab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasannya Nabi Muhammad itu pernah memendekkan sholat Jumat beliau ketika beliau dalam perjalanan. Namun dengan catatan para musafir ini haruslah menempuh perjalanan sejauh 90 km dan juga tidak menginap, tidak berniat untuk menginap selama 4 hari seperti itu. Baik, demikianlah jawaban dari ulangan tepat semester desain pengembangan kurikulum saya. Saya Bileni Putri Zanuar, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.